Oke, selamat datang di sesi bedah karya kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita nggak cuma ngomongin musik santai, kita bakal ngebedah salah satu karya seni paling revolusioner di era modern, tapi lewat kacamata sosiologi yang tajam banget. Ya, kita bakal lihat gimana mahakarya Radiohead di tahun 97, Oke Computer, itu sebenarnya kayak peta jalan yang brilian banget buat memahami teori-teori sosiologi yang kompleks. Kita bakal ngaitin jurnal-jurnal ilmiah soal kapitalisme, pengawasan sampai rasa hampa di dunia modern, langsung ke lagu-lagu ikonik di album ini. Siap-siap, karena ini bakal seru banget. Nah, buat mulainya, kita tarik mundur dulu ke akar masalahnya. Bayangin, Oke Komputer itu meledak banget di pasaran. Tapi, kesuksesan yang gila-gilaan ini bukannya bikin mereka seneng, malah hampir bikin band ini hancur. Thom Yorke sendiri sampai kena krisis identitas dan writer's block yang lumayan parah. Terus, kenapa bisa gitu? Ironis banget sebenarnya. Kesuksesan ini justru nyeret mereka masuk ke perut mesin industri komersial yang, padahal selama ini mereka kritik habis-habisan di lirik mereka sendiri. Jadinya, mereka nabrak tembok krisis autentisitas yang dalam banget. Bagian 1. Dampak fenomena Oke Computer. Jadi gini, industri musik komersial itu pada dasarnya beroperasi kayak mesin kapitalis raksasa. Ada satu jurnal tulisan Phil Rose yang ngebahas dampak media dari Oke Computer ini. Dia ngejelasin gimana sistem kapitalis ini nuntut seniman buat sekedar jadi produk yang siap dikonsumsi terus-terusan. Kita bisa dengar kritik tajam soal hidup yang serba mekanis ini di lagu Fitter Happier. Di situ ada suara robot dingin yang ngebacain mantra-mantra kelam dari gaya hidup kapitalis modern. Ya, ujung-ujungnya mekanisme promosi industri ini nyedot habis nilai seninya dan bikin sang seniman malah ngerasa asing sama karyanya sendiri. Masuk ke bagian 2, keterasingan kapitalisme digital. Nah, di sini mulai menarik nih. Kita pinjem konsep dari Karl Marx yang namanya Gattungswesen atau species being. Jangan pusing dulu sama istilah akademisnya ya. Simpelnya gini, species being itu kebutuhan alami kita sebagai manusia untuk jadi kreatif, buat berkreasi sebebas-bebasnya secara sadar. Tapi Marx bilang kalau sistem kapitalisme itu secara aktif nekan dorongan alami ini. Gimana caranya? Ya dengan ngubah aktivitas kreatif kita jadi sekedar alat ukur ekonomi, murni cuma buat bertahan hidup. Konsep tadi dengan pas banget ngegambarin 4 jenis keterasingan menurut Marx. Dan coba lihat, ini relate banget sama apa yang dialami Radiohead. Mesin promosi industri musik bikin mereka ngerasa asing dari produk mereka sendiri, dari rutinitas tur yang berubah jadi super mekanis, dari esensi kemanusiaan mereka yang kreatif, dan pada akhirnya, asing dari sesama manusia. Coba deh dengerin lirik yang putus asa di lagu Subterranean Homesick Alien. Itu kayak ramalan tentang keterasingan sosial kan? Mereka di bumi, dikelilingi banyak orang, tapi ngerasa kayak alien yang putus kontak total dari interaksi manusia yang tulus. Lanjut ke bagian 3, panoptikon dan kontrol sosial. Sekarang kita masuk ke teori sosiologi yang lumayan terkenal, konsep panoptisisme dari Michel Foucault. Foucault itu ngegambarin sebuah masyarakat di mana kekuasaan itu jalan lewat pengawasan konstan, atau seenggaknya ngasih kita ilusi kalau kita itu selalu diawasi. Dampaknya, kita jadi ngedisiplinin diri kita sendiri. Coba dipikirin sebentar, gimana algoritma media sosial atau kamera CCTV di jalanan ngebentuk cara kamu bersikap tiap hari. Nah, itulah panoptisisme, ketakutan struktural yang diam-diam merayap di masyarakat kita. Ada peneliti namanya Guillaume Collet yang ngebahas ini dalam jurnalnya. Dia secara khusus membedah kepanikan sonik yang bikin sesak napas di lagu Climbing Up the Walls. Collet nyebut perlawanan artistik band ini sebagai konsep menjadi ngengat atau becoming moth. Jadi, daripada komunikasi pakai logika dan data digital yang gampang banget dilacak dan dikontrol sama masyarakat panoptikon, Radiohead malah ngelempar ledakan sensasi artistik yang kacau balau buat ngelawan balik. Ini tuh kayak perlawanan naluriah buat ngelawan komunikasi era digital yang kerasa dingin dan manipulatif banget. Masuk ke bagian 4, anomi dan kekecewaan modern. Nah, disinilah krisis intinya. Sosiolog Emil Durkheim tuh punya konsep yang namanya anomi. Intinya, ini tuh kondisi di mana norma-norma dan struktur sosial konvensional yang biasanya jadi pegangan kita, tiba-tiba runtuh, bikin kita kehilangan arah. Terus, ini makin parah kalau digabungin sama teorinya Zygmunt Bauman soal liquid love atau cinta cair. Di era modern yang serba instan ini, ikatan antar manusia jadi super rapuh, sementara dan transaksional. Apapun yang dulunya solid, sekarang pelan-pelan mencair. Dari ide anomi tadi, kita bisa nyambungin ke konsep disenchantment atau kekecewaan dari Max Weber. Menurut Weber, dunia yang terlalu rasional dan cuma digerakin sama teknologi atau data empiris emang sih efisien banget. Tapi masalahnya itu ngerampas sisi magis dan misteri dari kehidupan kita sebagai manusia. Sifat rasional yang kaku ini bikin banyak orang ngerasa hampa. Perasaan kosong dan nyerah ini jujur aja ketangkep dengan sangat sempurna di lagu No Surprises. Melodinya kayak pengantar tidur yang indah, tapi rasanya bener-bener hampa dan pasrah. Bagian 5, kasus lagu Let Down.
Mari kita lihat gimana analisis musik bisa ngebuktiin hal ini secara akademis. Ada satu jurnal dari Gabriela Torres yang lakuin analisis semiotik sosial khusus buat lagu Let Down. Torres nunjukin kalau timing poliritmik di lagu itu, ditambah suara instrumen yang sengaja dibikin seolah berjarak dan gak nyambung, itu secara brilian ngerangkum teorinya Durkheim soal anomi dan Weber soal kekecewaan modern tadi. Musiknya itu literally niruin rasa terjebak dan gak berdaya di dalam gerbong kereta yang penuh sesak. Bener-bener semacam anthem buat orang-orang yang udah kehilangan pegangan. Tentu aja, kita nggak boleh ngelewatin karma polis. Lagu ini adalah bukti nyata perlawanan terhadap sistem panoptikonnya Foucault yang kita bahas tadi. Lagu ini nge-highlight gimana masyarakat itu ngawasin kita dengan sangat kaku. Gimana tingkah laku kita itu terus-terusan dihakimi sama yang namanya polisi karma, yang sebenarnya cuma metafora buat aturan kepatuhan di dalam negara kapitalis. Ini tuh sindiran tajam banget buat masyarakat yang hobinya menertibkan dan nyingkirin siapa aja yang berani beda dari ekspektasi sistem. Bagian 6. Strategi menjaga otentisitas. Coba deh kita perhatiin kontras cara kerja band ini sebelum dan sesudah mereka kena krisis. Di era OK Computer, mereka masih pakai alat musik rock standar dan mau diwawancara buat promosi ala kadarnya. Tapi buat nyelamatin kewarasan mereka di era berikutnya, yaitu era Kid A dan Amnesiac, mereka ngelakuin perombakan yang gila-gilaan. Mereka ninggalin suara gitar buat main-main sama musik elektronik yang eksperimental, sengaja nggak nyetak lirik di album supaya pendengar nebak-nebak sendiri, dan mereka nolak tampil di pers konvensional. Sebagai gantinya, mereka manfaatin pemasaran viral di internet. Intinya, mereka ngerombak total identitas mereka biar nggak ditelan sama sistem. Nah, kalau semua teori sosiologi yang berat ini kita petain ke dalam strategi adaptasinya Radiohead, hasilnya tuh masuk akal banget. Buat ngelawan keterasingan ala Marx, mereka sengaja nyembunyiin lirik dari kemasan komersialnya. Buat nolak pengawasan panoptikonnya Foucault, mereka malah bikin anti-video yang abstrak dan ngebingungin, bukannya bikin video klip pop biasa. Dan sebagai obat buat kekecewaan modernnya Weber, mereka lari ke manipulasi suara anorganik buat nyari makna estetika baru di era mesin digital. Langkah-langkah defensif ini beneran strategi yang jenius banget buat ngejaga otentisitas mereka. Akhirnya kita sampai di ujung sesi bedah karya ini. Tapi saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kita semua. Ngelihat betapa cairnya kasih sayang dan perhatian di zaman digital sekarang ini, di mana algoritma yang nggak kelihatan ini seenaknya nentuin apa yang bakal viral, menurut kamu, apa masih mungkin bagi seorang seniman buat tetap 100% otentik, tanpa harus membongkar dan nemuin ulang identitas mereka berkali-kali kayak yang dilakuin Radiohead? Coba deh pikirin itu pas kamu lagi dengerin playlist favorit kamu di era yang super kapitalis ini. Makasih udah ngikutin sesi kali ini, dan pastinya terus pertanyakan dunia di sekitar kamu ya.